Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua. Hari ini aku mau berbagi nih mengenai usaha non-perseroan yang berbentuk partnership. Apa sih usaha partnership itu? Perlu kita ketahui kalau perusahaan tidak selalu berbentuk perseroan atau terikat badan hukum. Usaha partnership atau bisa disebut kemitraan adalah dua individu atau lebih yang melakukan kerjasama. Jadi mereka melakukan kolaborasi. Dua individu ini bisa terdiri atas individu dan individu lainnya atau individu dengan perusahaan. Partnership memungkinkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ikut mengambil resiko dan tentunya mendapat keuntungan juga. Partnership bisa loh dibangun bersama teman asal ada modal ya dan keahlian juga. Usaha partnership tentu membutuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap partnernya. Lu jangan ngomongin kenapa terlalu banyak. Itu juga aku lihat kamu keluar masuk rumah sakit terus. Iya iya, kayak ini. Ah, itu kan kalau kamu mau bikin itu usaha alat elektronik nih, kira-kira dapat artis belum ya? Kebetulan belum sih. Kenapa? Kamu mau jadi gratis produk aku? Iya, Iya, aku mau nawarin diri sebagai bentuk kerjasama. Jadi kita bikin usaha partnership gitu. Hmm, serius? iya nih. Kayak bisa dibilang usaha patungan lah. Jadi kan kamu juga emang lagi cari artis kan? Nah, jadi cocok nih. Kamu bagian produk, aku bagian desainnya. Gimana? Oh, iya juga ya. Kalau untuk hire artis itu biasanya butuh gaji yang lumayan banyak. Sedangkan aku sendiri mau mulai usaha. Sih, kalau gitu ayo jadi partnership. Bentar, lihat dulu nih. Gimana? Cocok gak? Cocok. Aku suka deh kamu. Jadi misalkan nih kita bikin usaha partnership. Melalui partnership atau kemitraan, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapat pendanaan apabila kita bekerja sama dengan perusahaan. Namun, tetap penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling percaya dan menyusun perjanjian kemitraan mengenai risiko, keuntungan, dan tanggung jawab. Jika tidak ada kesepakatan, maka konflik bisa saja terjadi. Terus, kalau udah bikin usaha partnership, kita harus gimana sih? Yang pertama, kita harus melakukan manajemen resiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang bisa saja datang ya, dan dapat mempengaruhi tujuan usaha atau organisasi. Risiko yang bisa terjadi bisa berupa risiko finansial, risiko operasional, atau bahkan risiko reputasi. Risiko juga bisa datang dari berbagai sumber seperti regulasi bencana alam, fluktuasi pasar,
dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Misalnya, kita memiliki perusahaan tempe bersama teman. Kita juga harus memperhatikan kondisi alam sehingga tidak mempengaruhi bahan baku untuk tempe tersebut, atau memilih supply yang terpercaya. Dengan melakukan manajemen resiko, maka perusahaan bisa membuat strategi-strategi untuk menanggulangi dampak dari risiko tersebut atau mengurangi risiko. Manajemen risiko yang baik tidak hanya berfokus untuk mencegah kerugian, namun bisa saja memanfaatkan peluang dari kejadian yang tidak terduga. Setelah mengidentifikasi risiko, kita bisa mengembangkan produk dan juga melakukan pemasaran. Dalam dunia bisnis, pengembangan produk dan pemasaran yang tepat adalah salah satu kunci utama untuk mempertahankan daya saing produk. Dari sini, maka kita harus memantau bagaimana kondisi pasar dan juga bagaimana kebutuhan pasar. Produk yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar menjadi kunci kesuksesan dalam perusahaan. Untuk melakukan pemasaran dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar, maka dibutuhkan informasi-informasi yang akurat dan relevan. Kita harus melakukan riset untuk memahami kebutuhan pasar dan juga tren-tren yang sedang beredar. Dalam hal ini, perusahaan startup atau partnership yang kita buat tadi, kita bisa menyewa influencer atau selebgram untuk memasarkan produk kita. Dengan itu, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Namun, kita tidak bisa berhenti di bidang inovasi saja. Kita juga harus melakukan monitoring atau pemantauan terhadap reaksi pasar mengenai produk yang kita tawarkan. Dengan mendengarkan ulasan-ulasan dari para pelanggan, maka perusahaan kita bisa terus berkembang dan memenuhi kepuasan konsumen. Untuk saat ini, pemasaran digital lebih efisien dan efektif karena orang-orang pada saat ini lebih suka yang praktis dan bisa dibawa kemana saja. Contohnya handphone. Kita bisa melakukan pemasaran melalui handphone, seperti memasang iklan pop-up ataupun live TikTok. Tentu saja, pekerjaan yang baik membutuhkan tenaga kerja yang baik juga. Dengan ini, kita bisa melakukan manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya adalah aspek penting lainnya untuk menjaga bisnis tetap berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga berbentuk manusia dan teknologi. Pertama, sumber daya manusia adalah aset yang terpenting yang dimiliki perusahaan. Tanpa tim yang kompeten dan sudah terlatih, perusahaan tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan manajemen sumber daya yang baik, yang mencakup perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selain itu, citra perusahaan juga perlu diperhatikan, seperti membangun lingkungan kerja yang sehat, kreatif, inovatif, dan produktif. Tentu saja, di sini komunikasi yang terbuka sangat diperlukan. Untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang baik, maka perlu dilakukan penyeleksian. Di antaranya seperti interview dan pelatihan. Selamat pagi Dimas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya melakukan wawancara ini. Bisa ceritakan sedikit tentang kamu dan mengapa tertarik melamar di posisi pemasaran di startup kamu? Tentu, saya baru saja lulus dari jurusan manajemen pemasaran. Meskipun saya tidak memiliki pengalaman kerja, tapi saya cukup aktif dalam beberapa proyek kampus yang melibatkan strategi pemasaran digital. Saya tertarik untuk melamar di startup ini karena saya melihat peluang bahwa dapat belajar langsung oleh tim yang berpengalaman dan berkontribusi dalam pemasaran aksesoris yang inovatif. Kami di sini bekerja cepat dan seringkali harus berpikir kreatif. Apa yang kamu lakukan untuk mengasah kreativitas dan keterampilan pemasaran kamu? Selama kuliah, saya sering mengikuti kursus online seperti SEO, media sosial, dan iklan yang berbayar. Saya juga sering mengerjakan proyek freelance kecil-kecilan seperti membantu teman dalam mengelola akun media sosial mereka. Hal ini membantu saya memahami bagaimana cara menarik audiens dengan konten yang tepat. Bagaimana cara kamu menangani tugas dengan tenggat waktu yang ketat, terutama dalam pemasaran produk baru? Saya terbiasa bekerja dengan tenggat waktu yang ketat, terutama saat tugas kuliah. Saya biasanya membuat daftar prioritas dan membagi waktu dengan baik. Jika diberi tugas pemasaran produk baru, saya akan mulai dengan riset pasar dan merencanakan strategi yang sesuai dengan audiens yang ingin dijangkau. Bagaimana kamu mengukur
keberhasilan dari kampanye pemasaran yang kamu buat. Saya tertarik karena startup ini memberi peluang untuk berkembang dan bekerja langsung dengan produk-produk inovatif. Walaupun saya baru mulai, saya siap belajar cepat dan berkontribusi dengan merancang kampanye pemasaran yang menarik dan relevan untuk audiensi produk aksesoris elektronik. Lagi-lagi, perusahaan harus mengikuti tren-tren dan teknologi yang sudah berkembang, alias mengikuti zaman, sehingga tidak terjadi ketertinggalan. Rantai pasok juga harus diperhatikan di sini, karena proses produksi bergantung pada pemasok. Jika pasokan terganggu, maka proses produksi dan distribusi akan terganggu juga. Maka dari itu, supply atau pemasok harus tetap diperhatikan. Yang tidak kalah penting adalah manajemen finansial. Oke semuanya, begitulah kiat-kiat yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha partnership. Ada manajemen risiko, manajemen sumber daya, pengembangan produk, serta pemasaran. Dengan ini, bisa diharapkan bisa berguna bagi teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.